Jadi tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Oh Tuhanku, sayang sekali wanita ini. Tuhanku, sayang sekali wanita ini. Oh, sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes hiduplah denganku. A winner is a dreamer who never gives up. Nelson Mandela. Selamat datang di Bapote TVRI NTT Katongpung TV. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat, bahagia, dan pastinya selalu dalam keberkahan. Bersama saya hari ini Hilmi Muksin dan partner saya Ryan Leowede hari ini akan menemani hari ini. Yes, dan hari ini tentunya di Bapote sesuai dengan tema kita nih, yaitu Aku Menjadi Bintang. Which is kalau menjadi bintang itu pasti banyak perjuangannya. That's why kita udah menghadirkan sosok yang pastinya inspiratif dan dia muda sekali kawannya. Langsung aja kita sambut, selamat datang Cherilia B. Fernandes. Halo Kak. Halo Cheryl. Halo Kak. Tapi kalau di Instagramnya Bunda Fernandes, jadi kita panggilnya Bunda. Iya, Bunda. Apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Oke, terus sekarang kesibukannya apa nih? Karena masih sekolah, pastinya sekolah dan juga ada kegiatan lainnya. Oke, ini kenapa dipanggil Bunda, boleh diceritain gak sih? Kalau dari kata orang tua, karena Cherilia Bergit itu diambil dari nama oma-oma saya. Oke. Jadi dipanggil Bunda. Oh, jadi Cherilia ini oma dari papa Dan mama. Bergit oma dari mama Iya. gitu. Oh iya, sangat fair sekali, luar biasa. Anyways, congratulations loh, kamu pecah telur nih, NTT menang
bintang radio RRI nasional. Terima kasih. Kapan tuh cuy kemarin? 2 November ya? Tanggal 26 November Di Jakarta. Jakarta. Boleh Iya. ditanya nggak itu perjalanan kamu dari awal nih di Kupang terus sampai ke Jakarta? Awalnya kan ini tahun pertama bisa ikut bintang radio. Oke. Awalnya juga tidak pernah berpikir untuk juara, apalagi juara 1 di nasional. Jadi ikut penyisihan di Kupang karena ada teman yang kasih tahu ada lomba bintang radio Subuka. Jadi ikut awal itu dikasih tahu kalau dari 60 nih langsung ambil jadi 5 besar. Oke. Jadi Sonde pernah berekspektasi untuk masuk 5 besar. Tapi puji Tuhan bisa lolos sampai 5 besar. Dan dari situ puji Tuhan lagi juara 1 dan bisa lolos ke nasional dan dapat juara 1 juga. Tapi ini adalah lomba kamu yang pertama. Bukan, untuk bintang radio yang Untuk pertama. bintang radio, tapi sebelumnya udah sering ikut Iya, lomba. sering ikut lomba. Apa lombanya? Kebanyakan lomba di gereja, Oke. karena di Kupang lebih banyak lomba di Tapi gereja. Brian suaranya emang udah berat ya. Udah seksi banget. Berasa kayak dengar Whitney Houston gitu-gitu yang kayak pokoknya jauh gitu suaranya luar biasa. Iya. Kalau saya napas saya fales. Kalau ini ngomong tuh ada nadanya. Anyways, kamu pertama kali ikut bintang radio. Langsung menang. Itu kan 60 besar. Kamu nyanyi lagu apa waktu itu? Audisi nyanyi lagu Sekali Ini Saja dari Glenn Glenn Fredly. Fredly. Terus waktu finalnya? Waktu final itu kan diundi. Oke. Iya diundi. Saya dapat lagu Tak Ingin Usai dari Kesha. dan lagu wajibnya Sang Dewi dari Leodra. Oke. Iya. Terus itu menang itu bukannya waktu itu ada putra putri ya? Iya putra putri. Terus 5 putra 5 putri itu juaranya masing-masing. Oh yang putra juga ada yang berangkat? Yang putra dia sampai 15 besar. Untuk ke 5 besar dia tidak sampai jadi Oke. tidak berangkat. Oke. Terus waktu di Jakarta kamu siapa yang nganter? Ke sana itu sendiri, ada pendamping tapi pendampingnya pergi 1 hari sebelum final. Oh jadi awalnya kamu tuh semua sendiri? Iya sendiri. Kamu nggak takut? Gimana rasanya pertama kali pergi anak kecil naik pesawat, terus ikut ajang? Pastinya takut karena biasanya semuanya diatur sama orang tua. Kali ini sendiri jadi lumayan takut, tapi aman sampai sana aman. Tantangannya apa tantangannya? Tantangannya, tantangan apa? Kan ketemu di sana kan pasti ini yang ketong lawan ini tuh orang nasional nih kan, Iya. terbaik di setiap daerahnya. Itu kan pasti ada pressure tersendiri. Nah kamu gimana? Tantangan tersendiri itu mungkin saya masih kurang dipercaya diri. Di sana kan mereka pada percaya diri semua. Oke, apa Terus, yang kamu lihat dari sana emang? Dari sana itu bukan hanya tentang bernyanyi, tapi kalau mau jadi penyanyi harus bisa semua. Di sana mereka sudah punya dan mungkin saya belum punya yang mereka punya. Jadi Apa itu yang mereka punya itu? seperti apa style? style, terus Mereka ada udah dandan. dandan dari Ih, sana. sama. Jadi lihat langsung Oke, minder. oke. Terus Oke. kepercayaan diri. Aha. Terus mereka juga Lebih sudah- mateng lah iya, ya kelihatannya. mateng. Sudah umur juga sudah di atas Oh, kamu Iya. sekarang umurnya? 17. Oh, aduh, masih di bawah 17 tahun nih. Udah official belum 17-nya? Sudah. Oh, sudah. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Luar biasa. Tapi itu juga jadi PR sih sebenarnya Iya. buat kita semua ya nggak sih? Karena waktu dulu Beta tuh juga pernah ikut pigeon-pigeonan di Jakarta. Waktu awal ikutan tuh bener-bener merasa kecil sendiri. Iya. Karena mereka semua itu well prepared. Make up-nya, style-nya, cara mereka berdiri. Sedangkan kayak ketong tuh langsung kayak mundur di belakang. Tapi hebat banget kamu bisa membuktikan dari Iya. semuanya itu kamu bisa tampil terbaik. Puji Tuhan. Waktu nyanyi, jurinya kemarin siapa? Juri ada banyak, Karayan Pono, Wah. ada lupa yang lain. Tapi Ibu Titi Puspa. Oh iya. bukan. Iya. Terus ini kakaknya juga. Oke. Badai Terus, mm-mm. dan lain-lain lupa. Tapi kamu gimana ketemu artis? Pastinya Terus bersyukur. banyak kamera. Iya, karena kamera salah satu yang membuat saya kurang percaya diri. Nah, tapi sekarang setelah berjalannya waktu, ini udah mau Lumayan bisa. lumayan. Nah, ini sekarang udah banyak kamera nih udah senyumnya beda. Gimana Brian? Ya, jadi jangan berbicara terlalu jauh dulu ya kan. Iya. Jadi mungkin kita mau tarik dulu dari awal. Katanya tadi apa-apa persiapannya sendiri seperti itu. Mungkin apa yang Bunda ya, panggil Bunda Iya, saja Bunda. ya. Apa yang Bunda persiapkan gitu awal-awal secara sendiri itu untuk mengikuti bintang radio ini? Pastinya latihan, terus dengar-dengar lagu juga. Kan
pas dikasih keluar kalau ada bintang radio, Oke. lagu finalnya langsung sudah keluar. Oke. Jadi pastinya latihan lagu-lagu yang ada. Karena nanti pasti diundi, tidak tahu dapat yang mana. Berarti lebih apa latihannya juga sendiri atau Iya, ada pelatih? ada pelatih. Oke. Pelatihnya dari mana? Dari Kupang juga. Ini Namanya. keluarga kah atau emang? Pelatih dari kecil, jadi sudah seperti keluarga sekarang. Oh, berarti kayak dari awal tuh orang tua juga udah mendukung Iya. kamu di bidang ini. Iya, Udah disupport. Hebat banget, langsung menang. Kamu berapa bersaudara by the way? 2, Kamu paling kakak, paling adik? paling adik. Kakaknya penyanyi juga? Kakaknya pemain musik, musisi. Oh iya, Melengkapi berarti ya. emang keluarganya keluarga musisi dong. Iya. Waktu kamu jadi bintang radio, bedanya perasaannya kayak biasa kan kalau habis menang gitu kan kayak langsung beta nih bintang lawan. Star syndrome. Star syndrome. Gimana kamu menghadapi itu? Kan pasti di Kupang kan, weh kamu hebat tuh menang juara satu, dapat ini, dapat itu, gimana? Karena dari orang tua sudah selalu tekankan harus tetap rendah hati. Oke. Mau jadi apapun harus tetap rendah hati. Jadi sampai Kupang juga biasa sah, seperti kemarin-kemarin. Keren. Terus dari pemerintah kamu lihatnya gimana? Pemerintah yang mendukung itu Ibu Juli. Oh iya, emang beliau kayak Bunda Juli. semua yang berprestasi pasti beliau handle ya, luar biasa. Dia Terus, bantu dalam pakaian waktu di sana. oh disponsori Iya. tenun pasti. Iya, tenun. Oke, terus Terus kayaknya cuma Bunda Juli. oke kita doakan lah ya. Iya. Kamu kan masih muda banget ya. Which is habis menang banyak ilmu. Di sana pasti dapat Iya, dapat ilmu baru lagi. dapat itu nggak sih? Apa Dapat kayak coaching. Pelatihan. coaching, Iya. terus nginepnya berapa? Ada karantina gitu? Karantina selama 5 hari di sana. Itu belajar nyanyi Belajar, dong pastinya iya. maksimal kan. Iya. Apa ilmu yang kamu rasa, wah saya baru tahu nih ilmu ini. Kalau di Kupang, dia belum tahu tentang Ya. nyanyian itu apa? Kalau di sana kan kita dapat 4 coach. Ada coach vokal, musikal, performance dengan mental. Oke. Tapi yang paling berkesan tuh mental. Oke. Soalnya di Kupang belum pernah dapat. Itu Oke. diajarkan visualisasi supaya kalau di atas panggung tidak gugup lagi. Bisa tenang di atas panggung. Itu kayak gimana tuh? Boleh Itu kayak spill. Oke. Dia kayak diajarkan untuk kita berpikir nanti di depan nih semua yang terjadi itu baik-baik saja, kita bisa tampil dengan baik. Jangan pikir yang buruk-buruk. Pasti kalau pikir yang buruk-buruk bisa terjadi nanti. Oh berarti kayak hipnoterapi gitu nggak Iya. sih? Kita pikirnya afirmasinya tuh positif, harus yang baik. Oke, terus tadi kamu sebut ada vokal dan musikal. Ya, vokal, musikal, performance. Apa bedanya vokal musikal? Kalau musikal itu lebih ke supaya kita peka terhadap musik, peka terhadap nada. Kalau Kak Paul yang ngerti ini. kalau vokal kalau Oke. vokal itu ya supaya nanti nyanyinya bagaimana pas final. Oke. Ya. Ada nggak sih bedanya setelah kamu jadi bintang radio dan tidak dalam performance kamu? Misal setelah bintang radio, kamu jadi banyak diundang kemana-mana ataukah seperti apa? Ya pastinya lebih percaya diri. Oke. Terus kembali ke Kupang juga lebih banyak yang kenal. Iya. Terus diundang juga lebih banyak di kegiatan gereja sih. Oke. Ya. Terus harapan kamu ke depan nih kira-kira apa? Dalam artian sekarang kan kamu masih muda ya. Ya. Terus menurut saya sih sebenarnya butuh lebih banyak shout outs, lebih banyak orang yang announce bahwa ini loh kita punya regenerasi nih penyanyi baru sebagai anak muda. Terus kalau kamu sini harapannya seperti apa? Semoga kemarin bukan jadi kepuasan buat saya. Oke. Jadi bisa terus berkarya lewat lagu-lagu. Kan sudah banyak lagu yang siapkan. Oh wow, oke. Jadi untuk dipublish nanti. Terus semoga bukan hanya di bintang radio tapi bisa ke tingkat nasional lainnya. Oke, tapi Brian, kamu sendiri kemarin tahu Cheryl itu bintang radio itu dari mana? Oke, ini first impression ya. Kalau Oke. kalau dilihat tanpa riset mungkin ya NTT pastinya, NTT asli. Tapi dari wajahnya mungkin manis-manis gitu, artinya berarti orang Sabu mungkin. Iya. Oh iya, Pak? Mama Sabu tapi Oh. Bapak Flores. Oh iya, inilah dia Brian Pramana kita. Anyways, Bunda, Iya. kita tuh seneng banget karena kamu itu apa ya, walaupun muda tapi ya cara kamu explain perjalanan kamu dan pengalaman kamu itu udah menurut aku udah cukup profesional gitu loh. Jadi saya pengen tahu kira-kira idola kamu ini siapa? Idola di Indonesia. Boleh di Indonesia, boleh di luar negeri, asalkan jangan di luar angkasa. Kalau di Indonesia saya mengidolakan Agnes. Bukan. Oh ya, Agnes pasti. Oke, Terus Agnes. pelatih saya juga. Dia Pelatih ini siapa? Spill Om nama Deddy dong. Bartels. Ya? Om Deddy Bartels. Om Tahu yang Deddy lagu Bartels.
Dari Taru sampai Oeba. Dari Taru sampai Iya, Oeba. itu lagunya. Jalan. Wah, oh ya? Iya. Oh wow, oke. Ada beliau datang hari ini? Tidak. Oke, Om. Hormat. Next time kita undang untuk cerita-cerita. Yang mau cari coach silakan ya. Ini ada coach terbaik kita. Bisa langsung bawa sekali lomba ke nasional. Luar Juara biasa. lagi. Kita tunggu internasionalnya Amin. story-nya. Next, kemudian Kalau Indonesia Agnes Mo. Terus kalau untuk penyanyi luar itu Mariah Carey. oh, Mariah Carey, salah satu lagunya itu yang Will You Believe itu ya? Iya. Wah, saya jangan nyanyi, saya takut When You orang pindah channel nih. Mohon maaf, luar biasa. Terus ada lagi? Ada lagi mungkin yang sering didengar lagunya Glenn Fredly, Ardhito Pramono. Oke, kenapa? Kenapa kamu sukanya Mariah Carey? Dia kan kalau nyanyi suka kayak kita yang denger tuh Iya, soalnya kalau nyanyi kayak effortless gitu ya, kayak napasnya panjang. terus kayak dari hati. Ah, iya itu tuh. Brian lu bisa nggak nyanyi dari hati? Harus hancur dulu Kak. Oh harus hancur dulu, jangan terbuka. gitu. By the way tadi kamu udah sempet ngomongin kalau kamu siapin lagu. Iya. Ini lagu diciptain sendiri ataukah covering? Lagu yang diciptakan kakak saya. Oh dan kamu yang menyanyikan. Iya. Jadi album ini album benar-benar original. Iya. Family. Apa ini rohani kah atau umum? Ada rohani, ada Duniawi. Percintaan? Kan biasa kalau anak-anak muda tuh patah hati, Iya. terus nggak jadi patah hati. Atau ada yang jedak-jeduk? tidak, belum. Belum. Tapi ada rencana mau jedak-jeduk? Kayaknya belum ada. Iya kayaknya kalau cocoknya itu yang Melo-melo. adem-adem aja, jangan yang terlalu jedak-jeduk ya. Iya. Anyways, sekarang kamu udah mau ujian kelas 3 ya? Iya. Gimana dong itu? Kan kamu udah berkarir juga, mau bikin lagu, belum video klip, Iya. belum latih vokal. Waktunya gimana? Kalau untuk bernyanyi kan bisa pulang sekolah. Oke. Jadi sekolah tidak terganggu. Oh itulah. Setelah pulang sekolah. Itu bedanya orang-orang yang berniat. Punya niat. Iya, jadi juga. dia bisa prioritasnya mana-mana tuh disiapin. Iya. Kan kadang-kadang orang ada yang pokoknya saya udah sibuk, saya nggak bisa sentuh yang lain. Iya. Nggak mau tidur, pokoknya mata nyala Terus terus. sempet Tapi scroll hebat TikTok kamu. Berarti ya? bagi waktunya oke ya. Iya. Persiapan ke depan apalagi? Persiapan ke depan. Untuk sekolah deh fokusnya. Sekolah Apa mau lanjut perguruan tinggi atau sekolah kedinasan atau fokus berkarir? kan tanggal 6 mau ujian, jadi fokus belajar. Oh, 6 Maret. Ya, 6 Ujian Maret, nasional? minggu depan. Iya, bukan ujian semester. Oh iya, kalau ujian nasional saya merasa bersalah nih datengin kamu ke sini. Saya takutnya terganggu nih pendidikannya. Enggak ya, aman ya? Aman. Terus ada persiapan untuk kuliah juga, daftar-daftar. Ada nggak universitas yang lagi diinginkan? Sebenarnya mau masuk sebenarnya, bukan. Oke. Ingin Masuk musik diisi. Tapi Wow. kayaknya Seni belum ya? bisa. Ya, Jangan belum bisa, jangan. You never say never. Tapi ada aja. Siapa tahu yang dengerin ini sekarang, tahu ini bisa jadi salah satu apa ya batu loncatan juga buat kamu. Terus selain itu di Kupang kalau bisa ambil pariwisata, di Undana ya? bukan di Poltek. Oh di Poltek. Iya. Kemudian kamu kuliahnya di mana? Undana. Jurusan Ilmu komputer Kak. ilmu komputer. Silakan hubungi kalau komputernya rusak, canda. Boleh. Boleh ya, gratis kalau sama Brian. Nah, kamu mau pariwisata, berarti kamu ke depan ini mikirnya apakah kamu pengen ada yang dikembangkan di NTT? Ataukah gimana? Bukan mau jadi tour guide supaya jalan-jalan. Oh, Sambil nyanyi gitu. Iya. berarti bahasanya luar negeri ada nih. Iya, supaya belajar bahasa luar juga. Tapi sekarang udah bisa. Tidak, isi Inggris sedikit. Inggris sedikit, pasti banyak nih. Sedikit. Oh sedikit, oke. But it's okay. Kalau kamu sukanya Mariah Carey, dia kan suka dengar lagu barat, berarti pronunciation-nya juga udah oke lah, ya kan? Lumayan. Dari segi persekolahan di Kupang nih, Iya. karena kan kita anaknya anak-anak gaul banyak nih, ya kan? Iya. Nah kamu tuh ngelihat perkembangan anak muda di Kupang tuh kayak gimana? Kalau dulu mungkin kurang tahu, tapi sekarang sudah banyak anak muda yang keluar dengan talenta-talenta yang ada. Oke. Jadi bukan hanya tentang Akademik. iya, tapi dengan talenta seperti nyanyi, dance, tari, Oh kayaknya kalau dulu tuh. film-film pendek dari Kupang juga sudah mulai ada. Wow, kamu ternyata banyak pengetahuan tentang itu ya. Saya jadi penasaran, tapi saya mau challenge setelah ini, Rian, kita akan dengerin suara dari seorang Bunda Fernandes berumur 17 tahun dan dia adalah bintang RRI Nasional 2022. So jangan kemana-mana, tetap di Bapote TVRI NTT
Katongpung TV. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Oh, ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia, hanyalah dia. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan bilang masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan nafasnya. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan sekali lagi untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biarkan cinta ini, biarkan cinta ini hidup untuk sekali ini saja. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Bunda. Luar biasa ya. Halo Saudara Bapote, masih kembali lagi bersama dengan kami. Ada saya Brian Olede dan tentunya dengan suara spesial manis lucu ada Bunda. Jadi bicara soal tadi nyanyi ini, aku awalnya tadi pikir itu udah kayak konser ya kan. Sedih sekali pikir cuma lagu, ternyata kisahku kan. Waduh, siap Brian, siap. Ya Allah, siap canda. Oke, so Bunda, jadi sebenarnya kamu itu udah ketahuan bakat kecilnya itu, ceritanya gimana? Jadi orang tua bilang dulu masih kecil suka nyanyi-nyanyi. Oke. Terus kalau nyanyi itu tidak fals. Oke. Jadi sudah ketahuan kalau bisa nyanyi nih. Jadi dikasih ikut les vokal di umur 4 tahun. Oh, Iya. wow, it was Di so umur 4 young. tahun. 4 Terus tahun, ya. mencari-cari guru vokal dan dapatlah Om Deddy Bartels Oke, yang menjadi guru vokal sampai sekarang ini. oke. Iya. Jadi dari 4 tahun? Iya. Terus setelah itu mulai dah ikut-ikut lomba atau awalnya nyanyi dulu di gereja atau seperti apa? Di umur 5 tahun itu kan ada lomba di gereja. Oke. Awal nyanyi di gereja terus langsung ikut lomba. Lomba yang ada di gereja. Menang terus? Belum. Oh, Lebih belum? banyak kalahnya. Oh, lebih banyak kalahnya. Itu terus Iya. gimana? Terus itu di umur 5 tahun kan kalau ikut les pasti masih kecil, belum fokus. Jadi hanya ikut-ikut saja. Oke. Terus kalau nyanyi di gereja itu hampir tiap minggu kayaknya. Oke, sekalian beribadah juga Iya, kan? sekalian beribadah. Tapi terlepas dari ketahuan nyanyi tadi ya, Iya. ketahuannya mungkin di WC ya. Tapi terlepas dari itu, ini tidak terlepas juga dari dukungan orang tua ya. Mungkin awalnya kan kalau ketahuan pun kalau tidak disadari oleh orang sekitar pun mungkin tidak akan seperti ini juga. Mungkin Betul, bisa setuju. diceritakan waktu itu bagaimana supportnya seperti apa waktu orang-orang tahu. Jadi waktu itu orang tua yang tahu duluan. Karena pernah ada ke Atambua. Oke. Terus naik bis. Jadi kan biasa di bis diputar lagu
Koplo. lagu-lagu. Tapi waktu saya naik kan saya nyanyi terus dari Kupang. Oke. Jadi sama supirnya dimatiin lagunya. Biar kamu nyanyi aja. Terus pas oke. tidur baru diputar lagi lagunya. Terus pas saya bangun nyanyi lagi. Oh berarti anak-anaknya suka nyanyi ya? Dari sana Nggak capek ya tenggorokan nyanyi dari Masih Kupang kecil. atau 2 ya? Saya kepikiran agak jauh itu 3 jam. 8 jam ya? 6 jam atau Zaman sekarang 3 kan. Ya oke. Terus kamu ikut-ikut lomba sempet kalah? lebih banyak kalahnya sampai Gimana rasanya? Kan maksudnya biasa orang kalau udah kalah udah menyerah. mungkin karena sudah terbiasa kalah jadi kalau kalah biasa saja. Oke. Jadi waktu awal menang gimana? Karena udah keseringan biasa kalah nih. Terus waktu menang? Menang juga biasa saja. Tapi Itulah waktu itu sama. menang lomba apa pertama kali? Lomba di gereja itu masih umur berapa? 7, 8. 6 itu kan ada lomba di gereja sendiri. Terus yang ikut juga orang-orang yang dalam gereja juga. Terus puji Tuhan itu hari bisa juara 2. Oh, wah itu hebat sih kalau untuk anak kecil kan. Juara 1 kakak saya. Oh, juara 1 kakak saya. Oke, ini perlombaan keluarga, siap. Oke, Brian, gimana lagi Brian? Ya mungkin apa ya, lebih kayak Sebenarnya saya sih penasaran nih karena kamu itu kan dari kecil, tapi sebenarnya cita-cita kamu tuh apa? Cita-cita kayaknya dari kecil emang mau jadi penyanyi. Oh iya, oke. Iya. Berarti emang keluarga semuanya dukung, Iya. jadi ya udah kejuburnya total lah ya. Iya. Nah, apa yang mungkin orang lain itu nggak expect dari kamu, padahal sebenarnya kamu itu Bisa nyanyi. misalnya selain nyanyi apa nih? iya, Selain nyanyi apa ya? yang hobi lain. mungkin. Hobi mungkin main bulu tangkis. Oh, lumayan Oh bisa. berarti oke ya. Nah, berarti jadi penyanyi kan napas harus panjang. Iya. Iya. Apa yang kamu lakuin biar napas kamu bagus? Itu pastinya latihan vokal tiap hari, latihan napasnya. Spill boleh kali, ini kan yang ngajarin Boleh, nyanyi nih, hebat. dikit-dikit. Coba berdiri kakak, Oke. gimana Brian? Oke. Oke, kita akan ada les vokal, silakan di screen record everybody. Ini ilmu yang sangat luar biasa. 1, 2, 3, gimana kakak? Jadi untuk kalau nyanyi itu bernapasnya harus dari diafragma. Dari diafragma, oke. Jadi tarik napas tapi ini tidak boleh terangkat atau dada banyak. tidak boleh membusung. Dada tidak boleh membusung. Oke. Oke. Tuh 2, 3. Harus turun ke diafragma. Itu membusung. Oh, membusung ya? Oh ini tidak boleh naik ya? Iya. Oke, ada lagi? Terus tahan, terus keluarkannya dengan Kenapa tidak harus terserah, Oh. tapi paling umum ini. Oke. Oke, itu Pau bisa latihan Pau nih. Ada lagi apa Ada lagi di lagi, situ? Ini rutinitas tiap pagi ya? Untuk pernapasan. Pernapasan, oke. Oke. Pernapasan itu terus kayak napas anjing biasa dibilang. Hah? Oh. Oh, itu hewan lain supaya, juga tapi benar waktu Iya, itu saya supaya dia waktu promot. les buat public speaking itu biar suaranya bulat walaupun sampai sekarang suara saya masih kayak gini ya. Tapi itu ada tuh latihannya. Terus Iya. apa lagi? Itu terus Do re mi fa sol la si do gitu nggak itu sih? Kayak dia orang vocalizing. pakai TV-TV. Itu vocalizing. Oh itu vocalizing, ini lain lagi. Lain lagi. Oke. Terus apa lagi kalau untuk nafas? Untuk nafas itu tadi napas itu ya. terus Oke. apa lagi lupa. Lupa habis itu vocalizing. Oke, kita tepuk tangan untuk les vokal singkat kita hari ini. Itu ilmu mahal guys. Karena nggak semua, walaupun kita bisa nonton di YouTube ya, tapi untuk bisa praktek kita bisa tahu ini busung dadanya, perutnya itu membesar atau enggak. Itulah kuncinya vocal coach. Thank you to Pak Dedi. Yeay. Setelah ini kita bakal ngobrol lebih banyak dan saya juga pengen challenge Catherine seperti apa challenge-nya untuk Cherry. Salah ngomong tadi guys. Jangan kemana-mana, tetap di mana Brian? Bapote Katongpung TV. Oh, there you are, sitting still, stripes and lonely, hiding, wheezing, waiting for a line. Here I am, I'm standing still, stretching
you only. Everything gets blurry. All I want is just to stay. You can take me, I will never dare let go. To the talking and the walking, I will give you all of my loving. Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you, I know only you. Go far and roam about. Come back and calling out to me. To me, one only me. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok.
terjadi lagi yang ku takuti. Sakit hati usai lagi. Kisah romantis berakhir kesekian kali. Mengapa ini terjadi lagi? Sudah cukup tak mau bertahan. Berjuang pun percuma. Kau pikir aku tahan, diam tanpa alasan, putar semua cerita bahwa aku jahat sang perisau kisah kasih kita yang aku jaga sempurna. Halo Sobat Bopote dimanapun kalian berada, masih di sini kembali lagi bersama kita, orang yang sama tentunya, tapi dengan kisah yang akan berbeda nih Kak. Kisah seperti apa? Jadi kali ini, pada segmen kali ini, kita akan men-challenge adik bunda nih dalam bernyanyi ya tentunya. Tadi sudah lagunya dia sudah bawakan, tapi kali ini kita yang tentukan dong, ada challenge-nya ya Kak Hilmi. Yes, bener banget. Dan challenge kali ini tuh dia nggak sendirian, kita punya Paul di sini. Iya. Beserta Kak Ryan yang dari tadi sudah bernyanyi, jadi kita akan challenge Paul X Bunda. Oh, luar biasa. Lagunya adalah apa nih Brian? Dari Mariah Carey, Hero. Hero. Oke ya? Oke. Siap. Silakan standing, jangan sampai Let's go. terbang namanya. Boleh Kak Paul di sini lah Oke, kita. mari. Di sini. Oke. Ini lagu yang indah banget. Akan dibawakan oleh dua penyanyi indah kita. Oke. Kita suara sambar saja ya. Kalian udah oke? Oke. Brian, ini Brian. Iya. So langsung aja ini dia Paul dan Bunda. With the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. And when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Terima kasih Kak Paul. Wah, Luar biasa. gimana Brian? Aku sih yes Kak, dari Yes banget ya. Teknik. Aku langsung berdiri. Wah, standing applause. keren banget, hebat. Anyways, kamu kira-kira mau ikut lomba apa lagi habis ini? Ada rencana lain? Rencana tanggal 2 Maret ini akan ada audisi Untuk? Indonesian Got Talent. Iya, Indonesian Got Talent. I Mau know. coba ikut. Itu ada Marinus Kevin juga di sana. Good luck ya. Amin. Semangat buat Makasih. persiapannya juga ya. Oke, jadi bicara soal lagu lagi nih Kak. Yes. Tadi udah 2 lagu kita dengar. Mungkin dari awal kan udah ada penyanyi favoritnya, Iya. luar negeri dan yang aku penasaran sendiri nih dari Bunda nih. Ada tidak sih lagu yang benar-benar kayak ini lagu untuk beta sebenarnya, lagu untuk saya sebenarnya. Mungkin Lagu- ada tidak lagu yang kena banget gitu. Kenapa? Mungkin lebih suka dengar nadanya lagunya. Boleh. Itu lagu dari Glenn Fredly lagi. Pokoknya lagu terserah.
Terserah. Iya. Terserah kali ini gitu ya. Ya, Tapi awalnya kayaknya kenapa bisa sampai suka sama nadanya di awal. oh nada Jangan. dari backstory-nya mungkin ada Eh, tidak ya? Oh. Masih baby Kak Brian, I'm a baby. Oh iya, sorry. Katanya belum ada juga. Tapi kalau lagu yang kayaknya kamu kalau denger itu kamu ngerasa ini lagu related banget sama kehidupan kamu, ada nggak? Ada lagu rohani boleh? Boleh Ada dong. lagu Kasih Setia. Itu lagu rohani dari Mike Mohede mungkin. Ya. Oke, jadi mungkin itu lagu yang akan kamu dengarkan ketika kamu lagi sedih maybe? Iya. Bersyukur lagi bersyukur. Oh. Wow. Gimana Brian? Luar biasa ya, genre lagu aja yang didengarnya juga sangat memberkati. Anyways, ya, saya pengen nanya ini deh Kak. Saya kalau kita dengar dari tadi nih ya pemirsa, kalau Cherry ini sangat dekat dengan Tuhan. Dekat dengan gereja, selalu lagu favoritnya juga lagu rohani. Nih, saya pengen tanya, kira-kira ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa keajaiban Tuhan yang rasanya kamu dapatkan selama ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa keajaiban Tuhan yang kamu pengen Tuhan tolong kasih saya keajaiban ini? Yang pertama itu dulu pernah sakit. Oke. Tapi sakit yang membawa keberuntungan. Gimana Oke. tuh sakit? Maksudnya konsepnya dulu suara saya itu kayak pasaran, suara Oke, ribut. cempreng, maksudnya bisa Oke. tinggi. Tapi setelah dari sakit yang saya alami dulu, suaranya langsung berubah. Oh, jadi kayak gini. Iya. Oh, jadi berkat Tuhan di Iya. situ. Yes. Lewat sakit itu. Oke. Itulah keajaiban Tuhan yang berikan lewat sakit untuk kamu. Iya. Yang kedua, Yang kedua, kalau kamu bisa minta Tuhan kasih saya keajaiban ini tuh kamu pengennya apa? semoga bisa Indonesian Idol. Amin. Amin. Kita Keren. tunggu. Habis ini Indonesian Got Talent, terus juga Indonesian Idol, Rising Star, pokoknya semuanya lah. Kita tunggu. Karena masih muda kan, Iya, Brian. perjalanan masih Kamu udah ikut Indonesian Idol? Iya sudah. Waktu masuk pagar udah disuruh keluar. Belum masuk, baru masuk. Udah disuruh keluar. Untung sampai pagar lumayan. Ntar kalau udah mau keluar rumah disuruh mama jangan keluar, ini kan lebih kacau lagi. Bahaya dong. Cherry, thank you loh. Tapi saya pengen tahu gini deh. Kamu kan anak muda pasti banyak tongkrongan. Kamu anak tukang nongkrong nggak? Kayaknya kurang. Kalau kawan-kawan itu dari sekolah sama nyanyi. Oke. Kalau di luar itu kurang ada. Kurang. Jadi kalau misalnya kamu dari sekolah, anaknya akademisnya itu kamu kejar banget atau Iya. udah yang penting naik kelas? Yang penting naik kelas tapi bukan berarti Oke. tidak belajar bawa-bawa. juga. Oke, tetap Belajar harus juga. semangat biar balance kan kehidupan akademis dan non akademisnya. Apalagi kan sekarang mau banyak ada ujian menanti juga. kamu, ada Job persiapan iya, juga. Indonesian Got Talent menanti Iya. kamu. Terus banyak hal yang mau kamu lakukan ke Iya. depan. Kalau ada satu kata yang pengen kamu ucapin ke kamu 5-10 tahun lagi, ini kan akan selalu ada di YouTube ya. Ya. Let's say 5-10 tahun lagi kamu akan jadi orang yang sukses, amin. Amin. Either jadi penyanyi ataupun musisi atau apapun lah. Amin. Apa yang akan kamu katakan ke diri kamu 10 tahun lagi? Go internasional. Oke, Terus apa ya? Mungkin banyak karya Iya. dan juga yang penting harus tetap pelayanan. Yes, betul. Ya, tetap bersyukur ya. Ya. Semakin hebat dalam duniawi, tetap harus ingat dengan akhirat, harus Iya. ingat dengan Tuhan. Betul ya? Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ini Cherry, B. Fernandes aka Bunda Fernandes. Beta juga sering sekali lihat kamu punya postingan Instagram, kamu nge-cover. Iya. Semoga semakin banyak cover-coverannya dan juga bisa lebih dinotis secara nasional. Ya nggak Brian? Betul sekali. Seperti Brian ini dia suka upload tag Indonesian Idol, dia suka tag presiden, kan? Makanya jadilah Brian. Thank you so much, Cherry udah main ke Bapote hari ini, banyak insight luar biasa dan saya jadi ingat bahwa menurut Beta ya Brian, Tuhan itu selalu ngasih berkat ke hambanya yang bersyukur dan terus mengingat dia. Dan kita harus tetap bersyukur apapun keadaan kita sekarang dan cobaan-cobaan yang kita alami. Karena seperti Bunda, even dia sakit setelah itu langsung punya suara yang luar biasa. Mungkin kamu ada yang mau ditambahin Brian? Ya mungkin pesan-pesan nih dari
Bunda sendiri, apalagi tergolong masih muda sekali. Betul. Buat teman-teman di sana mungkin yang Yang masih sebaya, muda, yang betul. masih struggle juga kayak tidak pantas nih nyanyi. Tapi mungkin dari Cherry sendiri gimana? Mungkin untuk teman-teman dengan segala potensi yang ada jangan sia-siakan. Yes. Betul. Terus kembangkan, terus dan harus ingat bahwa potensi yang kita dapat itu dari Tuhan dan kita harus kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa. Tuhan dan untuk Tuhan. Oke pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam saya, Brian dan juga Bunda menemani pemirsa semua dalam TVRI NTT, tentunya Katong TV. Bapote hadir setiap hari Senin jam 3 sampai jam 4 sore. Mengutip perkataan yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, penulis dari Rich Dad Poor Dad, dia bilang kalau pengecut itu adalah orang yang menyerah ketika dia gagal. Tapi orang yang sukses adalah ketika dia berhenti ketika dia sudah berhasil. Terus saksikan TVRI NTT Katong TV. Sampai jumpa. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurna ya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Bersamamu ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurna ya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurna ya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.